Bab 33. Kecerdasan Alea sudah menyebar di kalangan orang-orang kelas atas. Awalnya, tidak ada yang percaya ketika berita itu menyebar dari mulut satu ke mulut yang lain. Bahkan, beberapa orang harus menguji langsung apa yang terjadi pada anak umur 3 tahun tersebut. Semua berita berawal dari seorang dosen yang pertama kali menemukan kejeniusan seorang Alea. Lalu, menyebar ke beberapa rekannya, hingga akhirnya banyak orang kelas atas mengetahui fakta tersebut. Setelah mencari tahu informasi mengenai anak ajaib tersebut, mereka mulai mendatangi rumahnya satu persatu dan mulai menanyakan serta mengujinya. Awalnya Nia dan Bima tidak berniat untuk menyebarkan kejeniusan putri mereka. Mereka hanya akan menyimpan untuk diri mereka sendiri. Namun, kejadian Alea di universitas membuat mereka mau tak mau menunjukkan Alea secara langsung yang mencari keberadaannya. Saat ini beberapa profesor dan orang-orang dari luar negeri berkunjung ke kediaman Bima Sanjaya. Salah seorang pria asing dengan mata biru menatap Bima dan Alea secara bergantian. Jadi, apa Tuan Bima mengizinkan kami untuk membawa putri Anda ke luar negeri? Kami akan melakukan penelitian di sana. Pria bernama Robert itu khusus datang dari luar negeri dan menyatakan keinginannya beserta tim mereka untuk membawa Alea ke negara tempat mereka tinggal. Tujuannya tentu saja untuk melakukan penelitian terhadap tubuh dan otak cerdas Alea. Hal itu tentu saja mendapat respon yang kurang positif dari Bima. Maaf, Tuan Rob, saya tidak berkeinginan untuk membiarkan putri saya pergi. Saya ingin dia besar dan menetap di sini. Menurut informasi yang didapat Bima dari beberapa temannya, beberapa peneliti memang seringkali menemukan anak-anak jenius untuk dibawa pergi. Namun, setelah anak-anak itu dibawa pergi, para orang tua kehilangan kabar tentang anak-anak mereka. Hal itu tentu saja membuat Bima was-was dan tidak akan pernah mengizinkan putrinya dibawa. Bima tidak tahu cara kerja para peneliti yang sering membawa anak-anak jenius ke dalam kelompok mereka. Apapun itu, ia tidak akan mengizinkannya. Terlebih ia hanya memiliki 2 orang putri yang masih imut dan menggemaskan. Tuan Bima, kami akan membayar berapapun biaya yang Tuan butuhkan. Selama Tuan bisa memberikan putri Anda kepada kami. Rahang pria dengan 5 orang anak itu mengeras mendengar ucapan pria asing di hadapannya. Bahkan, beberapa orang yang berasal dari negaranya juga membujuknya untuk menyerahkan Alea kepada mereka. Saya tidak akan memberikannya. Dia adalah putri saya. Jadi, dengan segala hormat, saya mau minta Anda semua untuk keluar dari rumah saya. Putri kecil, saya bukan untuk diperjualbelikan. Bima bangkit berdiri seraya menunjuk ke arah di mana pintu utama rumahnya berada. Pria itu sangat marah mendengar ucapan beberapa pria tanpa hati di hadapannya. Seolah-olah yang mereka beli adalah sebuah barang dan bukan manusia. Kami harap Pak Bima tidak menyesal dengan keputusan Bapak. Kami hanya ingin membawa anak Bapak untuk melakukan penelitian. Jika memang putri Bapak super jenius, ini akan bermanfaat untuk negara dan juga kehidupan dunia. Tolong pikirkan baik-baik. Seorang jenius dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah sesuatu yang diinginkan oleh dunia. Hal itu tentu saja berlaku di seluruh negara yang mengincar anak kecil jenius. Mereka tidak menyangka jika kedatangan mereka justru mendapat penolakan dan pengusiran dari tuan rumah. Namun, mereka tidak berencana untuk menyerah akan putri kecil yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pak, jangan marah-marah. Nanti tensi darah tinggi Papa naik. Alea menarik jari-jari papanya dan menggenggam dengan tangan mungil. Sementara senyumnya melebar manis menatap polos pada wajah papanya yang terlihat frustrasi. Papa enggak marah, sayang. Hanya sedikit frustrasi saja. Bima duduk di sebelah Alea kemudian memangkunya. Alea, ingat kata Papa jangan pernah keluar rumah kalau enggak sama keluarga kita. Alea, paham. Gadis kecil itu mengangguk kepalanya. Selama itu yang terbaik untuknya dan tidak membuat panik keluarganya, Alea pasti akan bersikap patuh.
Tak lama sosok Nia keluar dengan menggendong Alana dan duduk di sebelah Alea. "Pa, gimana? Apa yang mereka bicarakan?" Selama para tamu itu berada di rumah ini, Nia memang bersembunyi karena Alana yang terus menangis dan ingin dekat dengan kakak kembarnya. Alana bukan seperti Alea. Jadi, mereka tidak ingin mengambil resiko dengan menampilkan Alana di depan para tamu yang merasa diri mereka penting. Bima menghela napas kemudian mulai bercerita tentang apa yang terjadi dan apa yang diucapkan oleh orang-orang itu. Nia mengepal tangannya dengan marah. "Mereka kira putri kita ini apa? Awas kalau aku ketemu dengan salah satu dari mereka. Memangnya Mami mau apa kalau ketemu salah satu dari mereka?" Mami tinju. Wanita yang sedang memangku Alana itu menunjuk kepalan tangannya di hadapan sang suami. "Aku juga akan tinju mereka." Alana tak mau kalah menunjukkan kepalan tangan mungilnya hingga membuat Bima terkekeh. Memangnya Alana dan Mami berani? Meski tidak mengerti apa yang dimaksud, Alana menganggukkan kepalanya. Berbeda dengan Nia yang sepertinya ragu-ragu untuk menjalankan aksinya. Salah sedikit berurusan dengan orang-orang penting. Itu hukuman taruhannya. "Hehe, kan, Mami ada papa yang jaga Mami." "Iya, kan Pa?" Wanita itu tertawa hambar membuat sang suami hanya menggeleng kepalanya. Malam ini, Nia menemani suaminya untuk pergi ke pesta perusahaan rekan kerja Bima. Wanita dengan gaun hitam lengan pendek itu melingkarkan tangannya pada lengan Bima sambil sesekali melempar senyum pada beberapa wanita yang ia kenali. "Mami cantik banget malam ini," komentar Bima. Pria itu tersenyum hangat menatap istrinya yang tampak cantik malam ini. Tidak rugi ia menemani wanita ini selama 2 jam di salon tadi sore. "Kalau Mami udah cantik kayak gini dan Papa masih lirik perempuan lain, berarti mata Papa enggak normal." Nia membalas tatapan Bima sambil tersenyum miring. Kebanyakan sekarang laki-laki pada buta. Istri cantik tapi nyari selingkuhan yang enggak bisa lebih dari istri sah. Bima pun tertawa mendengar ucapan istrinya. Pria itu mengusap lembut kepala sang istri dan mencium keningnya tak memedulikan tatapan para tamu lain yang menyaksikan interaksi mereka. "Cukup Mami di hati Papa dan pikiran Papa. Enggak ada yang lain. Papa makin tua makin bisa gombal. Bikin Mami jadi meleleh." Wanita itu dengan malu-malu memukul pundak suaminya pelan. Wajahnya merona dan membuat Bima semakin gemas. "Wah, Pak Bima dan istri semakin terlihat harmonis," ucap sebuah suara. Bima dan Nia spontan menoleh dan menemukan seorang pria bersama pasangannya melangkah ke arah mereka. Mereka adalah Pak Ahmad dan Ibu Ranti yang merupakan pemilik acara. Keduanya menyapa Bima dan Nia dengan hangat sambil berbincang santai. "Bu Nia, ayo, gabung dengan saya. Saya kenalkan, Ibu Nia dengan beberapa teman saya." Ibu Ranti menatap Nia dan mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain. Meskipun ada perbedaan usia di antara keduanya, tidak sulit untuk mereka bisa akrab. Ranti sendiri adalah seorang wanita berusia 45 tahun yang saat ini memiliki 2 orang anak, perempuan dan laki-laki yang masih berada di bangku SMA. "Boleh, Bu." Keduanya kemudian pergi meninggalkan para laki-laki yang sedang membicarakan bisnis. Ranti membawanya ke sebuah meja bundar di mana sudah ada beberapa wanita yang berkumpul dan berbincang di sana. Ranti kemudian memperkenalkan Nia pada mereka dan beruntung mereka menyambutnya dengan baik. Tak lama kemudian sosok Bella muncul bersama Alex, membuat Nia yang hampir melupakan keberadaan sahabatnya itu sedikit terkejut. Petik 2. "Bella, lama kita enggak ketemu. Kamu udah baikan lagi sama Alex?" Wanita cantik itu sempat pamit pada Ranti dan teman-temannya kemudian membawa Bella ke sudut di mana tidak banyak orang. Diikuti oleh Alex tentunya. "Awalnya aku enggak mau baikan, tapi dia mengancam mau bunuh diri," ucap Bella sambil melirik Alex. Hatinya masih marah meskipun ia dengan pasrah mengikuti pria itu ke pesta ulang tahun perusahaan.
salah satu rekan bisnisnya. Bella terkadang masih mengingat bagaimana Alex memperlakukan perempuan lain dengan baik dan melupakan keberadaannya. Hal itu membuat ia terkadang bersikap buruk pada suaminya. Terus, kamu mau, kalau aku jadi kamu, aku bakal biarin dia bunuh diri, ujar Nia dengan lancarnya. Hal itu tentu saja membuat Alex meliriknya dengan tajam. Aura permusuhan sudah keluar dari pria itu. Mendengar ucapan sahabat istrinya yang memang tidak punya hati. Dia mengancam aku. Katanya kalau dia bunuh diri, dia enggak akan sendiri. Tapi, dia juga bakal bawa anak-anakku. Coba, siapa yang enggak takut dengan ancamannya? Bella bercerita pada Nia seakan tidak ada laki-laki itu di dekat mereka. Sikapnya tentu saja membuat Alex jengkel. Jika tidak mengancam dengan hal seperti itu, mungkin Bella tidak mau memaafkan dirinya. Alex tahu itu konyol, namun jika itu bisa membuat istrinya kembali, ia tidak akan masalah pura-pura mengancamnya. Cek. Berarti Alex udah gila. Coba kamu ajak dia ke gangster buat cek kejiwaannya, saran Nia dengan ekspresi serius. Psikiater, Nia, bukan gangster. Kalau gangster itu orang dalam kelompok. Bella memutar bola matanya. Sahabatnya ini memang selalu membuat istilah sesuai dengan kemauannya sendiri. Jika orang tidak pintar, maka akan terjebak dengan kalimatnya. Nah, itu maksudku. Wanita itu menjentikkan jarinya sambil menyeringai lebar. Tak lama Bima datang seorang diri menghampiri Nia dan kedua temannya. Bima menyapa Alex dan menanyakan kabar pria itu. Baik, Mas. Mas Bima pasti baik-baik aja, kan? Apalagi Mas Bima punya istri seperti Nia, sindirnya sambil melirik Nia. Kamu bisa saja. Tapi, memang benar yang kamu ucapkan. Selama ada istri saya, semuanya akan baik-baik saja. Pria itu kemudian menepuk pundak Alex. Tak lama dering ponsel Bima terdengar membuat pria itu sedikit menjauh untuk mengangkatnya. Bima kemudian kembali dengan raut wajah panik, yang membuat Nia dan kedua temannya heran. Kenapa, Pak? Kita pulang sekarang. Ada kekacauan di rumah. Ada orang masuk yang mau menculik Alea. Nia spontan melebarkan matanya mendengar ucapan Bima. Wajahnya terlihat panik dan cemas. Memikirkan keadaan putrinya. Kita pulang sekarang, Mas. Aku enggak mau. Anak-anakku kenapa-napa. Bima menganggukkan kepalanya kemudian segera membawa Nia pergi tanpa pamit pada pemilik acara. Begitu juga dengan Alex dan Bella mengikuti mereka pulang karena panik dengan keadaan anak teman mereka. Mereka berdoa semoga tidak terjadi apa-apa pada Alea.
Oma, Opa, Alana berteriak riang membuat Alea, yang mengikutinya dari belakang segera menarik adiknya dan menyentuh bibirnya dengan telunjuk. Lana, jangan teriak-teriak, ini di rumah sakit, nanti Uncele Dirga tambah parah sakitnya, ujarnya pada sang adik. Kelopak mata Alana melebar ketika berhasil mencerna apa yang diucapkan oleh kakaknya. Jadi, kalau Lana teriak, Uncele Dirga lama pulang dari rumah sakit. Tanyanya serius. Iya, Alea menanggapinya dengan tak kalah serius. Alana spontan menutup bibirnya dengan kedua telapak tangan mungilnya. Bulu matanya berkedip kemudian mendekati tempat tidur sang paman dengan gerakan super pelan yang membuat Rana dan Roy nyaris terbahak menonton interaksi kedua bocah kembar tersebut. Sedangkan Nia sendiri melirik suaminya dan berujar, "Anak kamu, Pa." Bima melirik istrinya kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga Nia dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Jangan lupa, kalau kita memproduksinya berdua." Ucapan yang menurutnya vulgar spontan saja. Mendapat tinjuan maut dari Nia. Sementara yang mendapat tinjuan maut di lengannya hanya meringis. Menatap sang istri yang kini melotot. "Bahasamu jangan terlalu formal, Mas." "Papa, sayang. Lagi pula, kosakata yang benar itu vulgar, bukan formal." Bima mengoreksi dua kosakata yang dianggap tidak pada tempatnya. "Iya, seperti itu." Nia kemudian melangkah mendekati mama mertuanya dan duduk di sebelahnya. "Alana dan Alea, jangan ganggu Uncele. Biarin Uncelenya istirahat," tegur Nia pada kedua putrinya. "Enggak apa-apa, Kak. Aku justru bersemangat kalau kedatangan kedua keponakan aku ini." Dirga memangku keduanya dan menempatkan mereka di sisi kiri dan kanannya. "Iya, Mi," kata Uncele Dirga, "kami adalah penyemangat Uncele." Alana menanggapi dengan serius. Sementara Alea hanya menatap maminya dalam diam. Gadis kecil yang akan berusia 4 tahun beberapa bulan lagi itu memang sangat pendiam. Namun, meski begitu ia tetap memberi perhatian penuh pada keluarganya. Nia memutar bola matanya mendengar ucapan penuh percaya diri dari sang anak. Sementara Nia membahas sesuatu dengan Rana, Bima sendiri mendekat ke tempat tidur di mana anak-anaknya, papanya, dan juga adiknya berkumpul. "Pa, kemarin Saras telepon aku. Katanya sekarang dia di luar negeri dan menetap di sana." Roy menatap putranya sambil tersenyum. "Dia juga menghubungi papa kemarin. Katanya udah 3 bulan dia di sana. Dia lupa kasih tahu kita," sahut Roy sambil tertawa. Tawa miris keluar dari mulut pria dengan 4 orang anak tersebut. Selama ini hanya putrinya, Saras, yang selalu bersikap semena-mena. Sifat Saras dan Nurmi tidak jauh berbeda. Sama-sama keras kepala dan egois. Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak begitu memiliki chemistry dengan keluarganya sendiri. "Ya udahlah, Pa. Biarin aja kalau memang dia mau tinggal di sana. Setidaknya, dia sudah memberitahu kita." Bima tidak akan cemas dan khawatir tentang adik keduanya itu. Bima tahu Saras bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, wanita itu sudah memiliki suami dan anak. Jadi, suami dan anaknya bisa melindunginya. Keesokan harinya, Nia melangkah santai memasuki sebuah rumah tanpa mengeluarkan suara. Sementara mobil yang ia kendarai sengaja tinggal di luar gerbang karena pada saat ini halaman depan rumah sudah penuh dengan mobil. "Saya enggak tahu apa bagusnya Bu Nia itu. Dia dengan enggak tahu malu berkumpul dengan kita." Istri kedua alias pelakor macam itu sebenarnya enggak ada di level yang sama dengan kita. Nia yang akan menyapa mereka spontan menghentikan langkahnya ketika mendengar suara seseorang yang ia kenali sedang berbicara buruk tentangnya. Kedua tangannya terlipat di dada bersandar pada kusen pintu dan menatap ke dalam di mana ada sekelompok wanita yang berjumlah 12 orang sudah duduk di sofa. "Bu Siva, jangan membicarakan Bu Nia begitu, enggak baik. Bu Nia anggota arisan kita, juga teman kita." Wanita lain menegur perempuan yang sedang membicarakan Nia di belakangnya. Meskipun ia bukan wanita suci,
Setidaknya membicarakan teman di belakang, itu bukanlah hal yang baik. Erina berpikir jika selama ini berteman dengan Nia cukup menyenangkan. Saya benar ngomongnya, loh, Bu Erin. Masa Ibu Nia itu enggak tahu malu, kumpul bareng kita dengan statusnya sebagai istri kedua. Iya, kan ibu-ibu. Bu Siva menatap teman-temannya meminta dukungan. Beberapa ibu-ibu mendukungnya dan beberapa lagi hanya mengangkat bahu tak peduli. Bagi mereka, selama itu bukan suami mereka yang direbut, tidak masalah. Mereka tidak mau usil karena usil bukanlah sifat beberapa dari mereka. Nia berdeham sambil melangkah masuk. Hal itu tentu saja mengejutkan beberapa wanita lainnya terutama Bu Siva yang sedikit tergagap karena kehadiran wanita yang sedang ia bicarakan. Bu Siva ini seperti perempuan berkelas. Pakaiannya glamor dan pastinya seperti perempuan kaya pada umumnya. Nia duduk di kursi kosong sambil meletakkan tas dengan merek terkenal miliknya di atas meja. Tapi, perilaku membicarakan orang lain di belakang, biasanya dilakukan emak-emak di teras rumah dengan dasternya. Saya rasa, pakaian yang Ibu Siva kenakan saat ini enggak cocok dengan posisinya. Nia tertawa sambil menutup bibirnya dengan telapak tangan. Sikapnya sangat santai seolah yang dibicarakan bukanlah dirinya melainkan orang lain. Bu Nia, saya enggak ngomongin ibu, kok. Iya, kan ibu-ibu. Bu Siva tergagap dan menatap teman-temannya. Berharap jika mereka mau memberi saksi bahwa ia tidak membicarakan wanita itu di belakang. Enggak perlu minta dukungan ibu-ibu yang lain. Kebetulan telinga saya baru saja dibersihkan tadi pagi. Senyum Nia semakin dalam menatap teman arisannya dengan tatapan santai seolah apapun yang terjadi di dunia ini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengannya. Sedangkan wanita lainnya hanya bisa saling melirik dalam posisi canggung. Mereka juga tidak tahu mengapa Bu Siva bisa membicarakan Nia di belakang. Padahal sebelumnya belum pernah terjadi.